Halo, perkenalkan nama saya Evanita Sari Siahaan, NPM saya 22110107. Saya dari kelas TIP 2201. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi dan regresi. Di sini sudah ada satu tabel yang mana akan kita gunakan untuk mengaplikasikan rumus korelasi dan regresi. Pada tabel ini ada X dan Y. X untuk diameter beton dan Y untuk tinggi beton. Pertama kita masuk ke korelasi. Korelasi adalah ukuran statistik untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara dua variabel atau lebih. Korelasi mencerminkan kekuatan maupun hubungan antara variabel-variabel. Rumus korelasi. R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Yang mana R merupakan koefisien korelasi, N jumlah pasangan data, sigma XY jumlah perkalian antara X dan Y, sigma X jumlah nilai X, sigma Y jumlah nilai Y, sigma X kuadrat jumlah kuadrat dari nilai X, sigma Y kuadrat jumlah kuadrat dari nilai Y. Pada tabel yang tadi, sudah kita perbarui dan ditambahkan X kuadrat, Y kuadrat, XY, jumlahnya, dan rata-ratanya. Yang mana X kuadrat itu X kali X, contohnya 7 kali 7, 49, dan Y kuadrat itu Y kali Y, contohnya 40 dikali 40 sama dengan 1600, dan XY itu perkalian antara X dengan Y. 7 dikali 40 sama dengan 280. Lalu jumlah ini semua nilai Y dari nomor 1 sampai 8 itu dijumlahkan. Begitu juga pada nilai X, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Inilah jumlahnya. Dan rata-ratanya itu dari jumlah keseluruhan 284 pada Y dibagi 8. Itulah 35,5. Dan pada X 73 per 8 sama dengan 9,12. Di sini ada saya tulis di kertas, saya tambahin sigma pada setiap nilainya. Dan di sini hasil dari perhitungan saya secara manual. Dimulai dari rumus R sama dengan N sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Sama dengan 8 dikali 2713 dikurang 73 dikali 284 per akar dari 8 dikali 745 dikurang 73 pangkat 2 dikali 8 kali 10 1452 dikurang 284 pangkat 2 sama dengan 21.704 dikurang 20.732 per akar dari 631 dikali 2.960 sama dengan 973 per 1.366,6 sama dengan 0,711 kita persentasekan menjadi 71,1 dengan catatan berkorelasi positif kuat mendekati 1. Di sini kita masuk ke SPSS untuk menguji atau mengetahui jawabannya menurut SPSS. Inilah tampilan awal pada aplikasi SPSS. Pada aplikasi SPSS ada dua tampilan utama, yaitu data view dan variable view.
Data view fungsinya untuk menampilkan data aktual dalam bentuk tabel, di mana baris mewakili kasus dan kolom mewakili variabel. Lalu, sedangkan variabel view fungsinya untuk menampilkan informasi tentang struktur dan atribut dari setiap variabel dalam dataset. Jadi ketika menggunakan SPSS ini, yang pertama kita lakukan adalah menuju ke variabel view. Kita edit dulu variabel-variabelnya. Yang pertama dilakukan, ketik X, lalu enter, ketik Y, lalu enter, dan pada tabel ini disesuaikan dengan tabel yang akan kita hitung. Pada tabel saya menggunakan diameter beton untuk X dan tinggi beton untuk Y. Baik, lalu selanjutnya kita masuk ke data view-nya. Kita bisa copy paste. Lalu analis. Untuk korelasi kita pilih correlate, lalu pilih bivariate. Dan keduanya kita masukkan ke variabel. Lalu klik OK. Dan hasilnya sudah kelihatan. Di sini sudah ada hasil dari uji SPSS yang dipindahkan ke Word. Tabel ini menunjukkan hasil analisis korelasi Pearson antara dua variabel, diameter beton dan tinggi beton. Korelasi Pearson ini nilai antara dua variabel. Nilai ini berkisar dari -1 hingga 1. Nilai 1 menunjukkan korelasi positif sempurna, nilai -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna, nilai 0 menunjukkan tidak ada korelasi. Yang kedua itu ada Sigma-2 Ini adalah nilai p-value yang digunakan untuk menguji signifikasi statistik dari korelasi. Nilai P menunjukkan probabilitas bahwa hasil korelasi terjadi secara kebetulan. Jika nilai P lebih kecil dari 0,5, maka korelasi dianggap signifikan secara statistik pada tingkat signifikasi 0,05. Jika nilai P lebih besar atau sama dengan 0,05, maka korelasi dianggap tidak signifikan. Dan kita lihat pada tabel, korelasi antara diameter beton dan tinggi beton adalah 0,737. Ini merupakan korelasi positif yang cukup kuat, yang berarti ketika diameter beton meningkat, tinggi beton juga cenderung meningkat. Nilai P untuk korelasi ini 0,037, yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti korelasi ini signifikan secara statistik pada tingkat signifikasi 0,05. Dan N ini menunjukkan jumlah sampel yang digunakan pada analisis ini. Kesimpulan dari tabel ini yaitu terdapat hubungan positif yang signifikan antara diameter beton dan tinggi beton berdasarkan data yang dianalisis. Kita masuk ke regresi. Regresi adalah suatu metode statistik dengan merumuskan persamaan atau fungsi matematis yang menunjukkan hubungan atau pengaruh dari dua buah variabel atau lebih. Regresi ini juga digunakan sebagai suatu prediksi dengan data-data yang diolah merupakan data kuantitatif. Rumus dari regresi yaitu Y-check sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI. Yang mana beta 0 itu didapat
dengan N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Dan beta 0 dapat dengan cara Y bar dikurang sigma dikali X bar. Dan seperti tadi, sama saja seperti tabel tadi karena sampel data yang kita gunakan itu sama. Yang beda hanya rumusnya saja. Dan ini perhitungan regresi yang saya hitung secara manual. Lambda 1 sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Sama dengan 8 dikali 2713 dikurang 73 dikali 284 per 8 dikali 745 dikurang 73 pangkat 2 sama dengan 1,5404. Lalu masuk ke beta 0, Y bar dikurang B dikali X bar. Sama dengan 35,5 dikurang 1,5404 dikali 9,12 sama dengan 21,45. Y cek sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI sama dengan 21,45 ditambah 1,5404 XI. Kita masuk ke pengujian dengan SPSS. Yang pertama dilakukan, ketik X, lalu enter, ketik Y, lalu enter, dan pada tabel ini disesuaikan dengan tabel yang akan kita hitung. Pada tabel saya menggunakan diameter beton untuk X dan tinggi beton untuk Y. Baik, lalu selanjutnya kita masuk ke data view-nya. Kita bisa copy paste. Lalu di sini saya akan menghitung regresi sederhananya. Kita ke analis, lalu pilih regression, dan pilih linear. X-nya kita masukkan ke independen, sedangkan Y-nya kita masukkan ke dependen. Yang lainnya nggak usah kita pedulikan, lalu kita bisa tekan OK. Dan hasilnya sudah muncul, saudara-saudara. Hasil pengujian pada SPSS telah saya masukkan juga ke Word. Dan di sini kita lihat tabel hasil SPSS-nya. Pada tabel ini koefisien tak terstandar, konstanta sama dengan intercept atau konstanta dalam model regresi adalah min 0,783. Ini adalah nilai tinggi beton ketika diameter beton bernilai 0. Diameter beton, koefisien regresi untuk diameter beton adalah 0,279. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit pada diameter beton akan meningkatkan tinggi beton sebesar 0,279 unit. Lalu koefisien standar beta. Koefisien beta yang distandarisasi diameter beton adalah 0,737. Koefisien ini menunjukkan seberapa banyak standar deviasi tinggi beton akan berubah untuk setiap perubahan satu standar deviasi dalam diameter beton.
Nilai ini menunjukkan hubungan positif yang kuat. Lalu nilai T atau signifikasi atau sig. Nilai T untuk diameter beton adalah 2,671. Ini adalah hasil dari membagi koefisien B dengan kesalahan standar. Error. Lalu nilai signifikasi p-value untuk diameter beton adalah 0,037. Karena nilainya lebih kecil dari 0,05, koefisien regresi ini signifikan secara statistik, yang berarti ada bukti kuat yang diameter beton berpengaruh terhadap tinggi beton. Kesimpulan dari hasil pengujian dengan regresi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa diameter beton memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tinggi beton. Setiap peningkatan 1 unit diameter beton diprediksi akan meningkatkan tinggi beton sebesar 0,279 unit dengan hubungan yang kuat dan signifikan. Baiklah, demikianlah hasil pengerjaan saya tentang soal korelasi dan regresi serta pengujiannya di SPSS. Terima kasih sudah menonton dan I wish you luck. Bye-bye.